Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Wilis pada mata kuliah patofisiologi. Jika pada pertemuan video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang fraktur, untuk pertemuan pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari beberapa permasalahan yang berkaitan dengan sistem muskuloskeletal. Ya. Sebelumnya, kita lihat terlebih dahulu apa itu sistem muskuloskeletal. Ya, sistem muskuloskeletal merupakan penunjang dari bentuk tubuh dan juga pergerakan. Ya, yang masuk pada sistem muskuloskeletal yaitu ada tulang, otot, sendi, dan juga jaringan penghubung yang lainnya. Artinya menghubungkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain, atau sendi yang satu dengan sendi yang lain. Nah, ini kita akan dipelajari pada sistem muskuloskeletal. Ya, beberapa tadi ya yang menjadi atau yang berada pada lingkup muskuloskeletal, yaitu yang pertama adalah tulang atau rangka. Ya, di sini rangka atau tulang merupakan penunjang dan juga pelindung, ya, dan juga sebagai tempat melekatnya bagi otot-otot rangka. Lalu komponen dari tulang apa saja? Komponen dari tulang yaitu 70%-nya adalah mineral. Ya, ada kalsium, fosfat, ataupun yang lainnya. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan kekuatan tulang terhadap kompresi, ya, benturan, dan segala macam. Lalu 30%-nya apa? Yaitu merupakan komponen organik. Ya, komponen organik yaitu kolagen, proteoglikan. Ya, ini akan berhubungan dengan kekuatan dari tulang terhadap regangan. Nah, tulang itu sendiri bentuknya dalamnya ini berongga. Ya, rongga pada bagian dalam. Untuk memaksimalkan kekuatan struktur dengan bahan yang ringan. Jika kita lihat dari luar, tulang itu seperti benda yang padat, ya, putih, mulus, gitu kan. Seperti yang padat, ternyata ketika kita potong di dalamnya ada berongga-rongga. Nah, ini adalah tulang. Nah, ada beberapa tulang, tadi kalau kita lihat di gambar sebelumnya ya, ada yang namanya tulang panjang, tulang pendek, tulang yang tidak beraturan, dan segala macamnya. Kita akan melihat dulu tulang panjang. Ya. Tulang panjang ini tulang yang berada pada kaki, ya, betis, misalkan, paha, dan juga tangan, misalkan, dan yang lainnya. Ya, diafisis di sini adalah tulang kortikal, atau di sini kekuatan, ya, kuat. Metafisis tulang spongiosa, yaitu merupakan penopang sendi, tempat perlekatan tulang dan tendon pada epifisis. Oke. Pada lempeng epifisis, ya, lempeng epifisis di sini adalah daerah pertumbuhan longitudinal menghilang pada saat kita sudah dewasa. Ya, kalau kita lihat gambar di samping, ya, ini merupakan tulang panjang. Ya, tulang panjang itu tadi saya sampaikan tulang di paha, ya, tulang femur, tulang tibia, fibia, ya, dan yang lainnya. Ini yang diafisis yang merupakan tulang kortikal dan dia merupakan tulang yang kuat adalah di bagian tengah. Ya, di bagian tengah ini merupakan diafisis. Epifisisnya berada di ujung.
ya, di atas dan juga di bawah. Dia merupakan tulang sponiosa, merupakan penopang dari sendi-sendi ya, antar tulang ya, sendi. Jadi yang namanya tulang ketika mau berhubungan dengan tulang yang lainnya ada yang namanya sendi. Nah, ini sendi ini akan menempel pada tulang atau pada epifisis gitu ya. Nah, tempat perlekatan tulang dan juga tendon pada epifisis tadi. Lempeng pada epifisis merupakan pertumbuhan longitudinal dan menghilang pada saat dewasa. Periosteum atau lapisan fibrosa ya, dia berada atau lapisan luar dari tulang ya. Di sini merupakan proliferasi atau pertumbuhan transversal. Nah, ada juga arteri ya, arteri yang berada pada tulang panjang, dia berfungsi untuk mentransfer nutrisi sebagai penyembuhan tulang yang patah atau retak ya, atau terjadinya kerusakan pada tulang. Di sini akan membantu memberikan nutrisi. Nah, yang berikutnya adalah sendi. Kalau kita lihat tadi, sendi akan menempel pada epifisis ya. Nah, ini sendi ya, ada di tengah-tengah ini sendi ya. Dia akan menempel di epifisis. Tempat pertemuan dua atau lebih dari tulang. Sendi fibrosa tidak dapat bergerak bebas. Ya, contohnya adalah sutura tulang tengkorak ya, yang menggabungkan antara tengkorak kiri dan kanan. Ada rongga panjang ya, seperti garis panjang begitu ya, ada rongganya, itu namanya adalah sutura. Atau membran antara tibia dan fibula. Ya, tibia dan fibula. Lalu sendi kartilaginosa. Ya, ujungnya tulang rawan hialin. Pergerakan bisa, tetapi minimal. Misalkan sendi costochondral, simfisis pubis, ya, sendi antar tulang punggung. Lalu yang berikutnya adalah sendi sinovial. Ya, sendi sinovial merupakan rongga sendi dan permukaan sendi dari tulang rawan hialin, dan ini merupakan sendi yang dapat digerakkan bebas, secara bebas. Kita lihat sendi sinovial. Kapsulnya memungkinkan gerakan sendi secara penuh. Ya, kartilago hialin dapat menahan beban dari tubuh. Perubahan susunan kolagen akibat usia, artinya semakin tua, akan mengalami penurunan kemampuan ya, dalam menahan kerusakan akibat beban. Akan menurun. Lalu cairan sinovial bersumber dari nutrisi kartilago sendi, dan juga cairan sinovial juga untuk mencegah ausnya kartilago sendi dan banyak mendapatkan aliran darah. Nah, syarat otonom dan juga sensorik yang ada pada ligamen, kapsul, dan sinovium. Ya, sensitif terhadap posisi, pergerakan, juga pada regangan. Ya, sebagai konsep patofisiologi ada beberapa. Yang pertama, atrofi. Kita tahu bahwa atrofi itu dia perubahan bentuk menjadi lebih kecil ya. Nah, ini kenapa bisa seperti itu? Karena otot atau sel atau jaringan tidak digunakan. Ya, tidak digunakan. Ototnya dibiarkan, artinya tidak dipakai untuk bekerja, atau mungkin tidak adanya nutrisi yang mengalir ke otot tersebut, gitu ya. Tidak adanya gerakan yang berhubungan dengan otot tersebut, ya, ini biasanya akan terjadi atrofi. Misalkan terjadi, kalau kemarin kita sudah berbicara masalah fraktur. Nah, fraktur pada tulang, ada juga fraktur pada otot, misalkan ya, tulang akan mempengaruhi otot yang terputus, saraf-saraf yang terputus. Nah, ini saraf yang terputus atau
otot yang sudah terputus, yang tidak terdapat nutrisi, ya, yang tidak mendapatkan nutrisi lagi atau tidak mendapatkan aliran darah, dia akan berubah massa dari jaringannya. Dia akan terjadi atrofi atau mengecil. Pengecilan kita pernah lihat pada pasien dengan lumpuh, ya. Pada pasien lumpuh, pasien ini kan selalu atau beberapa memang menggunakan kursi roda. Tidak pernah digunakan kakinya karena memang ada kondisi kecacatan sehingga tidak bisa digerakkan dan segala macam. Sehingga terjadi yang namanya atrofi, kakinya mengecil. Ya, tidak seperti yang fisiologis. Atau terjadi pemutusan saraf yang mempersarafi otot tersebut. Mungkin saja darah masih mengalir, tetapi saraf yang tidak mempersarafi lagi, sehingga tidak ada gerakan. Tadi ya, pada orang yang lumpuh, dia masih ada peredaran darahnya, tetapi sarafnya terputus sehingga otot kaki misalkan tidak bisa digerakkan lagi, sehingga terjadilah atrofi. Lalu yang berikutnya ada strain. Strain di sini merupakan trauma otot atau tendon akibat dari regangan melebihi batas normal. Lalu sprain trauma sendi berkaitan dengan cedera ligamen atau pada putusnya ligamen. Nah, beberapa keadaan penyakit yang ada pada sistem muskuloskeletal, ya. Yang pertama adalah osteoartritis. Yang kedua ada artritis rheumatoid, gout, osteoporosis, dan skoliosis. Kita lihat ya. Yang pertama adalah osteoartritis, ya, penyakit sendi degeneratif. Penyakit tulang degeneratif menyerang sendi yang memikul beban tubuh, misalkan seperti lutut, vertebra, panggul, jari-jari, dan juga yang lainnya, ya, sendi-sendi lainnya. Tandanya, ya, osteoartritis ini adalah terjadinya abrasi rawan sendi, pembentukan tulang baru pada rawan persendian. Penyebabnya masih beberapa belum jelas penyebabnya, atau kadang-kadang juga bisa terjadi akibat trauma atau stres berulang. Ya, pada orang yang memiliki penyakit hemofilia, terjadi edem kronik pada sendi, ya, seringnya pada usia lanjut, dan juga diperparah oleh kegemukan. Ya, jadi memang ketika sudah usianya bertambah, ya, ini juga harus diperhatikan karena beberapa dari penyebab ini juga bisa menjadi penyebabnya osteoartritis. Ya, kalau kita lihat di gambar sini ya, nah ini tulang tangan, ini yang normal. Adanya peradangan pada di sini adalah terjadi peradangan pada sendi. Ini pada sendi yang normal seperti ini, ya, yang di gambar yang sebelah kiri ya. Nah, ini adalah pada sendi yang terkena osteoartritis, ya. Osteoartritis, kalau kita lihat dia sendinya menipis. Bisa juga tumbuh tulang-tulang baru, ya. Atau sendi pada tulang pelvis, ya. Ini pada jari-jari, ya, pada jari-jari juga bisa. Sehingga ketika digerakkan akan terasa nyeri.
Manifestasi klinisnya pada osteoartritis adalah nyeri dan kekakuan pada satu atau lebih sendi. Ya, nyeri bertambah jika digerakkan atau memikul beban tubuh, keterbatasan gerak, dan juga nodus Haberden atau pembesaran sendi intervalang distal. Ini adalah gambaran klinisnya atau tanda-tandanya ya ketika seseorang mengalami osteoartritis. Jika kita lakukan bisa rongsen, foto rongsen gitu ya, terdapat gambaran penyempitan ruang sendi. Peningkatan densitas tulang sekitar sendi juga bisa. Ya. Lalu bagaimana tata laksananya atau pengobatannya gitu ya. Ya kita harus melindungi sendi-sendi dari trauma tambahan karena memang sendinya saja sudah sakit gitu ya. Kita harus melindungi. Keseimbangan istirahat dan kerja sendi. Tongkat atau alat bantu pada saat berjalan ya ketika memang yang mengalami osteoartritis itu pada tulang kaki misalkan ya, kesulitan dalam melangkah, bergerak, menggerakkan kaki, kita bisa menggunakan alat bantu langkah. Lalu menurunkan berat badan pada penderita kegemukan. Bisa jadi karena kegemukan terlalu berat bebannya sehingga sendi-sendi kita tidak mampu untuk menopang dari berat badannya. Terapi fisik bisa untuk menghilangkan nyeri dan mempertahankan kekuatan otot dan juga rentang gerak. Ya, obat-obatan yang bisa digunakan pada penderita osteoartritis yaitu analgetik ya atau pereda rasa nyeri, antiinflamasi ya atau obat anti radang ya karena memang terjadi peradangan pada sendi. Dan jika memang tidak mampu lagi, bisa dilakukan terapi bedah untuk memperbaiki deformitas dari sendi-sendi yang terkena osteoartritis. Itu ya. Nah, yang berikutnya adalah penyakit berikutnya artritis rematit atau orang awam menyebutnya adalah rematik. Yang katanya mandi kalau malam bisa menyebabkan rematik. Sebetulnya pada orang-orang yang memang sudah memiliki riwayat atau memiliki keturunan, yang riwayat keturunan, dia akan memperberat gitu ya. Jadi bukan karena mandinya sebetulnya, tapi karena ketika orang sudah memiliki artritis rematit, dia akan lebih ngilu gitu ya rasanya. Nah, artritis rematit ini adalah peradangan kronik. Ya, degenerasi atau pengurangan dari jaringan ikat. Berkurang. Jadi lebih sedikit jaringan ikatnya. Nah, dan ini rematik ini juga merupakan penyakit autoimun. Nah, autoimun di sini adalah jaringan sendi yang rusak. Ya, dia akan terjadi perusakan pada jaringan sendi. Kalau osteoartritis tadi pada sendinya, artritis rematit adalah pada jaringan sendinya. Ya. Nah, faktor resikonya biasanya wanita lebih banyak ketimbang pria. Jadi wanita ini lebih memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan pria. Dan pada usia yang tua. Genetik. Nah, kalau tadi saya bilang bahwa seseorang yang memiliki riwayat rematik, misalkan orang tuanya, artinya keturunan gitu ya, ini bisa mempengaruhi pada kita. Atau terjadinya rematik akibat adanya cedera sendi, misalkan akibat kecelakaan dan lain sebagainya, yang melukai sendi, jaringan sendinya.
Lalu gambaran klinisnya adalah apa? Karena peradangan biasanya memang adanya demam, lemah, nyeri tubuh, pembengkakan sendi. Jadi seperti bengkak membesar di bagian-bagian sendi. Nyeri dan kaku sendi bisa simetris atau bilateral, ya. Pada sendi perifer, metakarpofalang, ya, dan juga pergelangan tangan. Terutama pada pagi hari. Ya, terasa nyeri kaku ini pada pergelangan tangan, pergelangan kaki pada pagi hari. Seringnya. Karena pagi hari itu kan dinginnya lebih dingin dibandingkan hari-hari tengah siang atau malam gitu ya. Pagi biasanya memang lebih. Episode peradangan bisa diselingi dengan periode remisi. Gerak berkurang, rentang gerak berkurang, deformitas sendi dan kontraksi otot, nodus-nodus reumatid, ekstrasinovium, dan di sini dapat muncul. Komplikasi apa yang bisa terjadi? Yaitu nodus reumatid, ekstrasinovium di katup jantung, paru, limpa, dan mata. Pada mata bisa menjadi glaukoma. Hampir sama dengan osteoartritis tadi ya. Kalau kita lihat di gambar yang health atau sehat, ya, di sebelah kanan terjadi peradangan. Terjadi peradangan sehingga bisa terjadi pembengkakan di sini. Nah, rheumatoid arthritis juga bisa merubah bentuk dari sendi-sendi itu. Ya, sehingga mungkin kalau misalkan yang terjadi rheumatoid arthritis atau peradangan itu di sendi-sendi, jaringan sendi di jari-jari, ya, bisa berubah menjadi seperti ini, ya, yang ada di gambar. Bagaimana tata laksana artritis rheumatoid? Ya, tujuannya kita perlu tahu dulu, karena tadi adanya rasa nyeri, berarti kita untuk menghilangkan nyeri dan peradangan, karena memang peradangan ya. Lalu mempertahankan fungsi sendi dan kemampuan semaksimal mungkin, mencegah atau memperbaiki deformitas, ya, kelainan bawaan. Nah, lalu bagaimana tata laksana? Bisa dengan edukasi sebelum terjadi atau untuk pencegahan, ya, edukasi ini bisa dengan pendidikan kesehatan, penkes, konseling, dan lain sebagainya. Istirahat yang baik, latihan fisik yang cukup, termoterapi, ya, terapi menggunakan panas, gizi yang baik, dan juga obat-obatan analgetik dan antiinflamasi. Itu ya, tadi hampir sama dengan yang osteoartritis. Ya, yang berikutnya adalah GOUT. GOUT itu orang bilang juga asam urat, ya. GOUT atau asam urat. Meningkatnya kadar asam urat jika kita lakukan pemeriksaan, kadar asam uratnya pasti meningkat. Sekresi berlebihan atau ekskresi berkurang. Bisa asam uratnya primer maupun sekunder. Biasanya disebut karena kristal monosodium urat monohidrat terbentuk pada sendi dan jaringan sekitar. Ini bisa dengan reaksi peradangan hebat, nyeri, sampai kepada kerusakan sendi. Lalu gambaran klinisnya bagaimana? Nyeri, sama, ya. Jadi peradangan, nyeri, bengkak, merah, panas pada sendi. Serangan 1-10 hari kemudian kembali normal. Jeda antar serangan dapat bertahun-tahun. Rasa lelah dan juga demam. Pada penderita GOUT yang kronik, serangan dapat berulang, sering timbul tofus atau batu ginjal karena
kristal gold tadi bisa mempengaruhi terjadinya batu ginjal. Yang kemarin kita sudah pernah bahas, ya. Jadi kalau kita lihat di gambar itu ada sekresi yang berlebihan. Ya. Lalu bagaimana tata laksananya? Ya, pada saat terjadinya serangan asam urat, bisa kita tinggikan dan istirahatkan sendi. Di mana sendi yang membesar? Ya, jika di kaki, ya kaki kita yang kita tinggikan dan istirahatkan. Lalu kompres dingin di tempat yang nyeri sakit tadi, dan juga menggunakan obat-obatan antiinflamasi non-steroid. Bisa diinjeksikan steroid jika diperlukan. Kalau tidak diperlukan, tidak perlu. Ya. Bagaimana pencegahannya? Turunkan kadar asam urat. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa dengan cara mengurangi makanan yang tinggi purin. Apa saja yang tinggi purin? Yaitu jeroan, seafood, ya, sayuran. Nah, sayurannya di sini tidak semua, asparagus, bunga kol, kacang-kacangan, jamur, bayam, oatmeal, ya, dan lain. Kurangi alkohol jika memang peminum alkohol, diet seimbang, aktivitas rutin, olahraga, ya, minum air yang cukup. Nah, yang berikutnya adalah osteoporosis. Osteoporosis merupakan penyakit metabolik. Ya, jadi bukan peradangan, tetapi merupakan penyakit metabolik, yaitu reduksi kepadatan tulang atau penurunan dari kepadatan tulang. Kalau tadi kita bahas bahwa tulang itu di bagian tengahnya berlubang-lubang, pada osteoporosis lubangnya lebih lebar-lebar. Sehingga tadi tulang yang kuat akan menjadi mudah fraktur. Ya, akibat lubang-lubangnya terlalu besar. Nah, kita lihat di gambar ya. Yang sehat rongganya kecil-kecil, tetapi pada osteoporosis rongganya lebih besar-besar. Faktor penyebabnya bisa dikarenakan kecepatan pembentukan menurun seiring usia. Ya, semakin tua memang kepadatan tulang ini akan menurun. Atau juga bisa disebabkan karena turunnya kadar estrogen pasca menopause dan juga penurunan aktivitas fisik. Gambaran klinisnya bisa saja tanpa gejala atau gampang fraktur, gampang nyeri, deformitas, ya. Korpus vertebra kolaps. Nah, kolapsnya di sini biasanya ditandai dengan seseorang itu terjadi pada kondisi kifosis atau membungkuk. Ya, karena tulang belakangnya, tulang vertebranya dia kolaps atau berkurang banyak, gitu ya, sehingga tidak mampu menopang tubuh dan dia akan menjadi posisinya kifosis atau membungkuk. Bagaimana tata laksananya? Yang pertama sebetulnya yang harus dilakukan adalah pencegahan. Sebelum seseorang tua, ya kita harus jaga kesehatan. Biasakan olahraga, nutrisi yang baik, nutrisi bagi tulang. Ya. Terapi estrogen pada wanita menopause, karena memang pengurangan estrogen pada wanita menopause, ya wanita menopause itu kan estrogennya berkurang, karena dia sudah tidak menstruasi lagi. Ya. Nah ini akan mempengaruhi kepadatan tulang. Terapi testosteron pada pria dan juga suplementasi kalsium dan vitamin D. Hindari merokok. Nah, pada kalian yang masih merokok, silakan mulai dihindari karena tidak menutup kemungkinan kalian akan terkena ini osteoporosis ketika nanti sudah tua. Nah, kelainan bentuk tulang belakang lainnya selain tadi osteoporosis menjadi kifosis, di sini adalah skoliosis. Ya, deformitas struktural kolumna vertebra, jadi ada perubahan yang tidak pas, ya, artinya bentuk tulang belakang vertebranya tidak fisiologis, tidak normal, terjadi pelengkungan tulang belakang.
Bisa disebabkan karena kongenital atau memang lahir sudah skoliosis, ya, atau bisa juga terjadi akibat penyakit dari neuromuskular seperti cerebral palsy, ya, idiopatik, atau kita nggak tahu penyebabnya itu apa, tapi tiba-tiba aja terkena skoliosis atau tulang punggungnya atau vertebranya, tulang belakangnya dia tidak lurus, gitu ya. Atau keseringan posisi atau postur yang buruk, artinya duduk miring, ya, sukanya miring-miring. Nah, ini juga bisa mempengaruhi karena terlalu sering, gitu ya, sehingga akan terbiasa miring. Lalu komplikasinya apa? Yaitu deformitas, gangguan fungsi jantung dan paru. Bagaimana tata laksananya? Dengan latihan pasif dan aktif, ya, penahanan eksternal dan juga menggunakan terapi bedah. Ini terapi yang paling akhir menjadi pilihan. Oke, dari beberapa penyakit ini ada yang ingin ditanyakan? Boleh, silahkan ditanyakan jika ada. Untuk pertemuan hari ini, ya saya rasa cukup sekian dulu ya. Kita ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.